Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTubeku Dunianya Yuyun. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, aku bisa sharing lagi kegiatan budgeting aku di bulan September ini teman-teman. Walaupun agak terlambat ya, tapi enggak apa-apa daripada sama sekali enggak ya kan. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai budgetingnya. Nah seperti biasa aku tetap buat 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama itu kewajiban, yang kedua tabungan, dan yang ketiga baru untuk kebutuhan. Nah untuk kewajiban di sini aku ngasih ke mertua senilai 1 juta, untuk orang tua aku senilai 500.000, dan untuk sedekah ini tidak aku sebutkan nominalnya ya teman-teman. Kemudian untuk tabungan, jadi di sini ada tabungan emas. Di sini aku budgetin 2.200.000. Kemudian untuk sinking fund kurban dan lebaran di sini aku budgetin 600.000, jadi masing-masing itu 300.000 ya teman-teman. Kemudian untuk pajak kendaraan senilai 250.000 dan servis kendaraan senilai 400.000. Nah di sini itu ada yang berbeda ya teman-teman. Jadi untuk tabungan ini ada tambahan di dana darurat. Jadi untuk mulai bulan September ini aku tuh adakan tabungan dana darurat ya teman-teman senilai 1 juta. Nah untuk tabungan dana darurat ini tuh sengaja aku buat setelah aku evaluasi kemarin ya teman-teman. Jadi pas anak aku sakit kemarin itu tuh kan di dana kesehatan kan boncos banget ya teman-teman. Dan aku harus menutupi itu dari uang pegangan aku dan tabungan juga sih ya teman-teman. Tapi ya enggak aku masukkan ke dalam budgeting ini. Kita lanjut ke kategori yang ketiga ya teman-teman. Jadi di sini itu ada kebutuhan. Nah, untuk kategori kebutuhan ini itu mencakup kebutuhan anak-anak, listrik, PDAM dan sampah. Kemudian ada WiFi dan pulsa. Kemudian ada LPG. Kemudian ada BBM kendaraan, belanja bulanan, belanja mingguan, fun atau makan di luar. Jadi untuk fun atau makan di luar ini bukan berarti harus makan di luar ya teman-teman. Misalkan kalau kami itu jajan bawa bungkus pulang ke rumah ya tetap juga pakai uang ini ya teman-teman. Jadi nggak harus makan di luar gitu. Terus pangkas. Kemudian ada setrika laundry, kemudian ada cuci mobil, kemudian kesehatan, lanjut dana tak terduga, terus pegangan suami atau istri. Nah, di sini ada satu yang nambah ya teman-teman. Jadi di sini aku masukkan peliharaan. Jadi di sini kan kami punya peliharaan kucing. Nah sebelumnya itu aku enggak masukin budgetnya ya teman-teman ke sini karena nggak terlalu besar menurut aku, tapi karena ini aku pengen bener-bener terinci gitu ya teman-teman, jadi aku masukin aja. Nah untuk yang lain ini tuh sama sekali enggak ada perubahannya ya teman-teman, jadi cuman ada satu penambahan aja di peliharaan. Nah, untuk budgetnya masing-masing, jadi untuk kebutuhan anak-anak di sini tetap aku budgetin 1.200.000 ya teman-teman. Jadi di sini itu mencakup susu anak-anak, pampers anak-anak, terus untuk SPP, uang ngaji, uang sekolah gitu ya. Pokoknya semuanya untuk kebutuhan anak-anak dari situ ya teman-teman. Terus lanjut untuk listrik, PDAM dan sampah tetap juga aku budgetin 260.000 ya teman-teman. Kemudian untuk WiFi dan pulsa, jadi di sini itu tetap 275.000. Lanjut lagi untuk LPG tetap 60.000 ya teman-teman. Kemudian untuk BBM kendaraan tetap juga tidak berubah 550.000.
Untuk belanja bulanan tetap juga aku budgetin 1 juta ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk belanja mingguan tetap juga enggak berubah. Di sini aku kasih tetap 2 juta ya teman-teman. Walaupun aku kadang rajin masak, kadang enggak masak gitu ya. Pokoknya aku budgetin segitu aja. Karena di belanja mingguan ini tuh bukan cuman belanja sayur, ikan-ikanan, tapi juga buah-buahan ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk fun atau makan di luar tetap 1 juta ya teman-teman. Lanjut lagi untuk pangkas 50.000, setrika laundry tetap 100.000, kemudian cuci mobil 50.000. Terus untuk kesehatan tetap juga 300.000 ya teman-teman. Lanjut lagi untuk dana tak terduga tetap juga aku budgetin 200.000. Nah, untuk pegangan suami atau istri, jadi di sini itu ada perubahan ya teman-teman. Kalau bulan lalu itu untuk pegangan suami atau istri itu senilai 1.700.000. Nah, sekarang aku kurangi jadi 550.000. Karena ini tuh jarang kepakai ya teman-teman. Jadi ya udah akhirnya itu aku bagi ke dana darurat ya teman-teman. Jadi 1 juta untuk dana darurat dan sisanya 550.000 untuk pegangan suami atau istri. Kemudian sisa 150.000 itu aku masukkan untuk peliharaan ya teman-teman. Nah, jadi inilah semuanya budgeting aku di bulan ini teman-teman. Oh iya teman-teman, aku lupa untuk income. Aku belum bilang di awal ya teman-teman, atau nggak aku tuliskan di buku. Alhamdulillah untuk income kami itu ada penambahan ya teman-teman dari usaha. Tapi untuk nominal aku nggak mau sebutin lagi ya teman-teman. Takut nanti dikira pamer, ria atau apalah gitu ya teman-teman. Yang penting alhamdulillah tuh ada penambahan dari usaha kami. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke cash tapping lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita memasukkan uang ke posnya masing-masing. Nah teman-teman, untuk cash tapping, jadi di sini cuman aku masukkan uang ke posnya masing-masing itu hanya untuk kebutuhan aja ya teman-teman. Jadi di sini juga enggak semuanya, karena ini tuh kan udah pertengahan bulan ya teman-teman. Jadi sebagian uangnya itu memang sudah terpakai. Nah, untuk kewajiban untuk mertua dan orang tua juga itu biasanya setiap bulan aku transfer ya teman-teman. Jadi itu uangnya nggak ada aku tarik dari rekening gitu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama kita masukkan untuk kebutuhan anak-anak senilai 1.200.000 ya teman-teman. Kemudian untuk listrik, PDAM dan sampah ini tuh biasa langsung dipotong dari gaji suami aku, karena kan kami tinggal di asrama ya teman-teman. Terus untuk wifi dan pulsa itu juga nggak aku isi, karena biasanya untuk wifi itu aku bayarnya ya online gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada uang cashnya juga gitu. Kemudian untuk LPG, nah untuk LPG ini aku masukkan 50.000, nanti untuk 10.000 nya ada penambahan di pos yang lain ya teman-teman, karena nggak ada uang pas gitu. Kemudian untuk BBM dan kendaraan aku masukkan 550.000. Tapi di sini aku masukkan 600.000 ya teman-teman, karena nggak ada uang 50.000-nya. Nanti kita tambah-tambahin aja ke pos yang lain, atau kita kurangin ke pos yang lain gitu. Yang intinya total semuanya itu sama gitu ya teman-teman. Kemudian untuk belanja bulanan, jadi untuk belanja bulanan ini aku udah belanja bulanan duluan ya teman-teman. Jadi aku nggak masukkan ke posnya lagi. Terus juga biasanya aku kalau belanja bulanan itu bayarnya pakai QRIS ya teman-teman, jarang pakai uang cash. Lanjut ke belanja mingguan. Jadi untuk belanja mingguan di sini untuk minggu pertama dan minggu kedua enggak ada lagi ya teman-teman. Udah aku belanjain karena ini udah jalan minggu ketiga gitu ya. Lanjut ke fun atau makan di luar. Jadi di sini aku masukkan 800.000 karena udah terpakai 200.000 ya teman-teman. Lanjut untuk pangkas, aku masukin 100.000. Setrika laundry, untuk setrika laundry aku masukin 50.000 karena nanti bisa dibagi dengan pangkas ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk cuci mobil 50.000. Untuk dana kesehatan 300.000. Lanjut lagi untuk dana tak terduga 200.000. Kemudian untuk pegangan suami atau istri
Nah, untuk pegangan suami istri ini tuh masih di rekening ya teman-teman, jadi enggak aku tarik gitu. Jadi biar aja di rekening, kalau perlu-perlu nanti baru ditarik gitu. Nah, ini lanjut untuk sedekah ya teman-teman. Kemudian ini yang terakhir, ini tuh untuk peliharaan aku masukkan 200.000. Sebenarnya sih budgetnya 150.000, tapi karena enggak ada uang 50.000, ya udah aku masukin 200.000, itu dibagi nanti sama pos yang lain ya. Nah teman-teman, alhamdulillah cash tappingnya tuh udah selesai. Oh iya, ini untuk tabungan, ini tuh aku enggak masukin videonya di sini ya teman-teman. Jadi itu aku buat video terpisah biar durasinya itu tuh enggak kepanjangan. Oke teman-teman, sampai di sini aja video budgeting aku kali ini ya. Semoga video aku kali ini tuh menginspirasi teman-teman untuk budgeting juga. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.